Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, berjumpa kembali dengan mata pelajaran PKN. Di dalam pembelajaran hari ini, walaupun kita tidak tatap muka, pembelajaran kita hari ini menggunakan daring, kita tetap semangat. Materi kita yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, nanti diharapkan kalian mampu menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Poin yang pertama yaitu arti Pancasila. Secara terminologis, yang dimaksud dengan Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya alas atau dasar. Jadi secara etimologis Pancasila itu artinya 5 dasar aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pengertian Pancasila yang kedua yaitu secara terminologis. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan identitas negara Indonesia dan tidak dimiliki negara lain. Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Yang keempat, Pancasila sebagai asas persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah anak-anak, kita ulas satu persatu kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Apakah kalian sudah tahu anak-anak yang dimaksud dengan jati diri? Baiklah, kalau belum paham, Ibu akan jelaskan. Yang dimaksud dengan jati diri adalah suatu kualitas yang menentukan suatu individu sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu yang lain. Jadi, Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia itu mengandung arti bahwa Pancasila itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak ditemukan pada bangsa lain. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Di sini Pancasila itu merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia, di mana peran Pancasila sebagai ideologi bangsa serta negara yang dapat memunculkan interpretasi baru untuk tumbuh dan berkembang, membentuk peraturan intelektual bagi perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya yaitu Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, adanya asas kesatuan pandangan hidup, kesatuan ideologi adalah sangat penting dan bersifat sentral, karena suatu bangsa yang ingin berdiri kokoh dan ingin mengetahui kemana arah tujuan bangsa itu, maka harus memiliki satu pandangan hidup, ideologi maupun satu asas kerohanian. Kedudukan Pancasila yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar negara, di mana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu diawali di dalam sidang BPUPKI. Di dalam sidang BPUPKI ini merumuskan dasar negara Indonesia, di mana ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua, Profesor Dr. Mr. Supomo. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Tepat pada tanggal 1 Juni 1945, negara Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Untuk itulah Pancasila harus kita amalkan, harus kita laksanakan. Jangan hanya kita ucapkan, tetapi kita harus laksanakan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.
Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.